berapa yang bisa tertampung di sini. Nah, kalau kita pakai yang portable, kita harus selalu ngecek ya, apakah ini tuh terisi Penuh. ya nggak penuh nggak apa-apa, yang penting ada isinya atau enggak. Kayak kita ngecek misalnya gas di rumah itu kan ada ininya juga ya. Nah, caranya gimana? Ini ada open, ada close. Jadi harus diopen. Oh, ini habis Bu, kata ibunya tadi semua habis. Oh gitu. Buat pasien COVID kali, Bu. Yang kemarin itu masih ada yang dapat apa? Penuh ya? Tadi mau ganti tapi kunci Inggrisnya katanya nggak ada, Bu. Oh gitu. Berarti habis semua ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi yang harus kita pastikan ya, ini udah ada tandanya open sama close. Jadi nanti harus ditekan dulu, di open ini ya searah jarum jam, terus nanti kalau dia berisi gasnya dia akan naik, ya mirip kayak gas tabung gas itulah. Kalau misalnya ini nggak naik berarti ini kosong, cuma tabung aja nggak ada isinya oksigen. Itu ya, jadi harus diisi ulang. Jadi ini bisa diisi ulang. Nah, terus setelah itu yang namanya humidifier itu yang mana? Yang itu air yang blubub, Bu. Yang blubub ini ya, ini humidifier. Jadi harus kita isi dengan air Steril, bukan air bersih ya. Walaupun kadang beberapa rumah sakit itu ada yang pakai air mineral gitu ya. Emang nggak apa-apa itu, Bu? Sebenarnya nggak masalah sih, karena ini kan prinsipnya bersih. Cuma kita menggunakan air steril. Kita taruh di sini sampai ke batas garis. Batas garisnya fungsinya untuk apa? Untuk respiratori. Untuk melembabkan oksigen yang masuk. Itu ya, karena lama-lama itu ketika kita pakai oksigen dalam jangka waktu yang lama itu akan sering. Nah, sudah kita isi sesuai dengan ini lama-lama habis ya, karena dia menguap. Nah, yang ini namanya apa? Flowmeter, namanya flow meter. Jadi ini nggak bisa naik ya karena Oksigennya nggak ada. Nah, ini yang nanti kita setel berapa liter kebutuhan dari Pasiennya. Jadi kalau kanul nasal itu dari berapa liter ke berapa liter? Tadi ya ada tulisan gitu. 5 sampai 6 kanul nasal itu kalau dulu kan ada yang pakai kateter nasal. Kateter nasal itu yang cuma satu. Nah, sekarang udah pakai kanul nasal semua. Jadi 1 sampai 6. 1 sampai 6. 1 sampai 6 itu menggunakan kanul nasal atau nasal kanul dibolak-balik boleh. Yang 2 ya, bukan yang 1 ya. Karena yang 1 itu nggak nyaman. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan pasiennya 1, 2, 3 nanti tinggal kita sesuaikan di sini. 1 atau 2 atau 3 atau seterusnya gitu ya. Ini nggak bisa naik karena habis. Iya, Bu. Ya. Ngelihatnya yang kalau naik sesuai itunya tuh ada bola-bolanya tuh, Bu. Bola-bolanya ikut naik. Nanti bola-bolanya naik, yang ini blubub-blubub. Kayak apa ya? Kayak air mendidih. Nah, Ibu, berarti kalau waktu kita menghirup oksigen yang dari tabung itu kita juga ikut menghirup air sterilnya atau enggak? Ini menguap ini. Menguap, melembabkan. Jadi ini lama-lama habis. Jadi harus kita selalu cek. Itu ya. Ini alat ini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau yang di oksigen sentral itu cuma ada flow meternya sama ininya. Karena dia kan udah nggak ada tabungnya tersentral di rumah sakit itu ya. Tuh. Nah, terus sekarang alat yang ini. Nah, harus ada selang oksigennya. Selang oksigen itu ya tergantung ya. Ruwet. Nah, yang ini apa namanya? Face mask. Face mask atau sungkup buka sederhana atau Masker sederhana. sederhana. Jadi dia nggak ada kantong Oksigen, kantong reservoir. reservoir. Ini namanya kantong reservoir. Nah, ini loh beda toh, sama-sama masker tapi dia ada Kantong. reservoirnya. Gitu ya. Nah, kalau ini berapa liter alirannya? Di situ
itu tuh nggak lengkap. 10 liter. Nah, sebenarnya ini itu cukup 5 sampai 8 liter. Oh, yang berkantung. 5 sampai 8 liter. Dibaca yo PPT-nya yo, dibaca yo. Ya, Bu. 5 sampai 8 liter menggunakan ini ya. Nah, pertanyaannya Bu, gimana kalau misalnya butuhnya 6? Tadi kan kanul nasal ini ya. Kanul nasal itu yang ini. Nah, kanul nasal kan 1 sampai 6. Ini 5 sampai 8. Nah, itu disesuaikan sama kondisi pasiennya aja. Kalau misalnya pasiennya ada sumbatan di hidungnya, misalnya dia ada polip besar, terus mau dimasukin ini kok nggak efektif sampai ini. Karena ini juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya kalau kita jangka waktu yang panjang dia akan mengiritasi mukosa hidung. Tapi dia kelebihannya adalah fleksibel karena kalau pakai ini dia mau makan mau ngomong mudah. Tapi kalau pakai ini susah, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Konsentrasi oksigen yang masuk atau fraksi oksigennya banyak yang mana antara ini sama ini? Yang ini. Nah, banyak yang ini. Nah, jadi nanti ditanya ke dokternya butuhnya yang ini atau yang ini. Jadi kalau pakai 6 liter bisa pakai Kanul dan masker. Gitu ya. Tuh. Terus bedanya ini sama apa tadi? NRN sama Punya katup dan tidak punya katup. Oh. Nah, bedanya ini sama ini tuh ini. Sama-sama dia punya kantong Reservoir. Sama enggak? Sama. Sama kan? Bukan beda warnanya ya. Karena beda merek aja jadi beda warna. Nah, kalau yang ini kan ada Katup. katupnya. Kalau ini nggak ada kan? Yang ada katupnya namanya apa? Non-rebreathing mask. Namanya non-rebreathing mask. Katupnya itu ada 2. Ada di sini, kanan kiri sama di sini. Ini ada katupnya kan? Kalau ini ada nggak? Enggak. Ini nggak ada juga. Nah, kenapa kok ada katupnya sama nggak ada katupnya? Karena fraksi oksigennya itu banyak yang mana menurut kalian? Yang ini, yang ketutup. Nah, Yang katupnya tertutup. banyak yang ketutup katupnya. Kenapa? Karena kemungkinan oksigen keluar tidak ada. Kalau itu kan Bu ada ininya. Betul, berarti wes baca PPT saya. Jadi kalau ini ketika dia itu inspirasi dan ekspirasi ya. Ketika inspirasi itu apa? Menghirup. Ya, ketika dia menghirup, katup yang sini ketutup. Yang sini kebuka. Jadi oksigen yang dari sini tuh full masuk. Udah paham? Paham. Ketika dia Inspirasi. ketika dia ekspirasi menghembuskan nafas, yang sini ketutup, yang sini kebuka. Jadi dia karbon dioksidanya nggak mungkin kecampur di sini. Ini kalau NRN. Makanya dia kebutuhan oksigen, fraksi oksigennya lebih tinggi dibandingkan dengan yang RM. Sudah bisa dipahami? Kalau ini karena dia nggak ada katupnya di sini sama di sini, ketika dia inspirasi dan ekspirasi ya kecampur-campur, ya kan? Ketika dia misalnya menghembuskan nafas ya dia ada yang masuk ke sini. Ketika dia menghirup ya dia ada yang menghirup di sini, ada yang menghirup dari luar, ya kan? Nah ini adalah yang RM. Ini yang NRN. Sama-sama kantong reservoir, sama-sama aliran rendah. Ini untuk berapa liter? Ini untuk 8 sampai 12 liter. Tapi dengan fraksi oksigennya lebih tinggi yang ini. Kalau yang ini berapa? 8 sampai 12 liter. Itu kan alirannya. Fraksi oksigen itu 80 sampai 90%. Nah, kalau ini bisa 80 sampai 90, bahkan ada yang bilang bisa sampai 95. Itu kalau ini. Nah, kalau ini hanya 60 sampai kurang dari 80. 30 sampai 60. Itu malah sampai 60 ya. Nah, jadi ini kecil. Kalau misalnya sama-sama dia butuh 10 liter misalnya ya. Sama-sama butuh 10 liter tapi dia hanya butuh fraksi oksigennya misalkan 60, menggunakan yang mana? Pakai yang itu Bu, Yang mana? yang ini. Yang ini Iya. Yang paham? RM. Kalau misalnya dia butuhnya sama-sama 10 liter tapi dia fraksi oksigen yang dibutuhkan itu bisa mencapai 85. Pakai Sudah paham? Berarti pemberiannya tuh harus sesuai dengan itu Bu.
kebutuhan oksigennya, Iya. bukan dari apa namanya? alirannya. Alirannya. Aliran sama kebutuhannya harus diperhatikan. Kalau misalnya kita kok kebutuhan alirannya cuma 1 liter kok dipakein ini, ya nggak bisa gitu. Jadi kita harus melihat dua-duanya, antara aliran oksigen sama fraksi oksigen yang dibutuhkan pasien atau kebutuhan oksigen yang dibutuhkan pasien. Sudah bisa dipahami? Bisa tahu banget kok. Nah, alatnya cuma ini. Kalau yang ini apa Bu? Kalau ini sama, cuma dia untuk anak-anak. Jadi yang membedakan itu adalah ukurannya. Jangan toh yang dewasa dikasih ini, nah, cuma sampai mulut aja. Jangan yang bayi dikasih ini satu bukan. Jadi hanya yang membedakan itu hanya ukuran size. Ini juga, ini berarti kanul nasal yang untuk anak. Nah, nggak mungkin ya anak-anak hidungnya kecil kok dipasangin yang besar. Jadi disesuaikan. Bang hidung. Nah, ada pertanyaan? Gampang ya. Terus alat berikutnya apa? Ada wadah tadi untuk mengisi humidifier. Ada plaster. Plasternya juga habis ya. Nah, plaster ini berfungsi untuk apa? Untuk menahan selang agar tidak bergerak. Untuk memfiksasi selang oksigen biar tidak lepas. Apalagi pasien misalnya banyak geraknya. Ini apa? Gel. Apa ada gelnya? Untuk memasukkan yang apa tadi? Yang kateter. Selain kateter, yang kanul nasal itu juga harus selalu kita berikan gel. Karena dia tadi itu ya bukan kelebihan. Kelemahannya adalah dapat mengiritasi mukosa hidung. karena dimasukkan ke hidung. Udah, ini handuk sebenarnya nggak begitu dibutuhkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Tisu bisa kita gunakan ya. Ibu izin bertanya. Tadi kan yang di flowler ya? Flowmeter itu kan kita ukur ya Bu. Misalnya kalau untuk nasal kanul itu 1 sampai 6. Nah, jadi terserah kita itu apa sesuai kebutuhan. Enggak, itu tergantung dari dokternya. Misalnya nanti tak jadi hitungnya. Tapi habis ini. Tapi biasanya yang menentukan itu kalau di rumah sakit dokternya kok. Misalnya itu dikasih 2 liter, dikasih 3 liter. Tapi nanti biar kita tahu kita belajar hitung kan nggak apa-apa. Itu ya. Ya Bu. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, izin nanya Bu. Kalau yang pemberian make apa tadi nasal itu Bu, yang lo pakai 2 itu kan Bu, anginnya kenceng masuk kan ya Bu. Kalau misalnya pasiennya itu ngeluarinnya juga lewat hidung, nafasnya, ada kemungkinan terhirup lagi nggak Bu karbon dioksidanya? Iya ada. Makanya dia alirannya pun kan nggak kenceng sekenceng yang masker ya, karena tadi itu kalau terlalu kenceng atau terlalu misalnya tidak sesuai indikasi kok kita 7 misalnya ya 7 liter kok dikasih kanul nasal ya dia akan iritasi, cepat iritasi. Jadi harus sesuai dengan tadi itu. Jadi memang nggak nyaman apalagi dengan aliran yang tinggi. Itu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan tak praktekkan ya. Nah, pertama kita harus membaca ya. Ini ada pasien butuh 3 liter oksigen per menit, jadi harus kita siapkan alatnya menggunakan kanul nasal. Nah, di buku itu di kanul nasal itu sudah ada ini juga ya, sudah ada kalau 1 liter itu berarti fraksi oksigen yang masuk berapa? Di bawah ppm dan di bawah ppm ada tuh? Nih, kalau 1 liter konsentrasi oksigennya 24%. Berarti cuma iya. Nah, kita siapkan alatnya. Terus sudah baca catatan keperawatan ya tadi ya. Kita sebelum ke pasien harus menyiapkan alat dan juga selalu mengecek ini ya, kalau misalnya portable ya, dicek tadi apakah oksigennya masih atau tidak. Jangan sampai kita ke pasiennya sudah sesak nafas, ininya portable, ininya habis, kayak pernah gitu ya. Jadi terus dicek juga ini apakah sudah terisi atau belum, dicek semuanya flowmeternya berfungsi atau tidak. Kalau sudah kita ke pasien harus pakai handscoon ya, prinsipnya prinsip bersih tapi kita harus pakai handscoon.
Tapi saya nggak punya handphone. Ini Bu ada Bu. Nggak usah, nggak apa-apa. Cuci tangan pakai handphone. Assalamualaikum Pak. Salam Bu. Ini dengan Bapak siapa? Rio. Umurnya? 24 tahun Alamatnya di mana Pak? di Gamping. Oh ya, saya lihat ya Pak ya, dicocokkan gelangnya dengan rekam medis pasiennya. Oh ya, sesuai ya Pak ya. Jadi saya perawat kita, saya di sini mau memberikan oksigen karena Bapak sesak nafas ya Pak ya. Ya, kalau gitu nanti biar nggak sesak diberikan oksigen ya Pak ya. Jadi setelah nanti dipasang jangan dilepas-lepas ya Pak. Ya, kita bisa membantu pasien biar bernafasnya enak itu dengan cara meninggikan tempat tidur dengan semi fowler gitu ya. tinggi tadi. Oh, tadi udah ditinggiin. Enggak Ya, merah. ditinggiin lagi Mas. Udah sana Mas. Nah, karena pada pasien yang sesak nafas itu ketika kita posisikan semi fowler itu membantu pernafasan pasien ya. Sudah cukup nggak Mas? Woi jangan tinggi kali, melorot nanti. Oh ya Bapak, ini ya Pak ya, kita pasangkan ya Pak. Nanti sedikit tidak nyaman, tapi bismillahirrahmanirrahim semoga nanti dengan dipasangnya ini Bapak sudah tidak sesak nafas lagi. Tapi ya kita itu komunikasi itu sebenarnya fleksibel ya. Kalau di UGD dia sudah Assalamualaikum Pak. Saya mau sesuai pasiennya. Satu-satu coba. Jadi kita sakit. kita sesuaikan dengan kondisi pasien, keadaan pasien itu ya, jangan asal ini aja. Oh, saya diajarin. Nah tadi sudah dicek semua, terus kita pasangkan ini kemana? Ke ini ya. Di sini ya. Oh. Ini ada Oh, ininya. itu. Ah. Ke humidifier. Humidifier. Terus habis itu sebelumnya tadi sudah di ini, terus kita naikkan flow meter. Kita naikkan flow meter, kita cek di sini dulu. Oh. Kita cek di sini dulu apakah ini berfungsi atau tidak. Karena misalnya dia ketekuk atau apa itu dia tidak akan maksimal gitu ya. Jangan sampai ketekuk. Nah, kalau sudah itu jangan langsung dipasangkan karena bayangkan saja ini misalnya 4 ya, terus kita pasangkan belum sampai ke hidung udah ya kan? Jadi ini sebelum sudah dicek itu dimatikan dulu kita kasih Gel. gelnya karena prinsip bersih boleh pakai handphone langsung kita kasih gelnya ya jangan di lubangnya. Kalau di lubangnya Nanti masuk ke paru-parunya. Nah, sudah dikasih gel kita pasangkan ke bapaknya. Permisi ya Pak ya, kita pasang dulu selangnya ya Pak. Kritis. Udah sekat kumat. Kenapa? Hidungnya sangat mancung. Nah, kita pasangkan ini ditaruh di Kubau kuping. Di bawah kuping. di bawah kuping. Nah, bisa di atasnya gini ya. Jadi di atas pasien ataupun di bawah Dagu. dagu itu senyamannya pasien. Tapi kalau di bawah dagu itu biasanya Melorot. apa? Ini yang nggak enak, nggak nyaman. Nah, kalau sudah baru kita ini ya naikkan flow meternya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 3 tadi misalnya indikasinya diberikan 3 liter. Oh, 3 liter sudah. Bapak sudah ini Pak, sudah kerasa belum? Sudah seger ya Pak ya, rasanya ya. Iya, dikasih oksigen itu kan seger. Kita ini ya, gunting plester. Plasternya juga habis. Kita gunting plester, terus kita fiksasi di bagian sini ya. Pipi. Kita fiksasi, sudah selesai. Bapak ini sudah selesai pemasangan oksigennya. Jadi Bapak nanti saya kesini lagi apakah Bapak setelah dipasang oksigen itu sesek atau tidak gitu ya Pak ya. Bapak kalau kemana-mana nanti bisa panggil saya karena ini kalau Bapak tidak pakai oksigen nanti bisa sesek lagi gitu ya Pak ya. Jangan dilepas-lepas ya Pak. Siap Bu. Ya kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah tinggal